Perjalanan saya kali ini dimulai dari ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Kota yang terkenal dengan landmark bangunan-bangunan tuanya ini menyimpan sejuta cerita menarik. Sayang kali ini saya hanya singgah sejenak di pusat kota sebelum beranjak menuju tujuan saya selanjutnya. 40 menit berkendara dari pusat kota Semarang, melewati akses jalan tol Bawen yang baru dibuka, sampailah saya di daerah Banaran. Di sini ada perkebunan kopi dan karet milik PT PN 9. Pak Imron adalah wakil manajer kopi Banaran dan kebun karet milik PT PN 9. Yang keluar dari perusahaan. Siang bapak-bapak, maaf mengganggu. Halo, saya Adi Pak. Saya Adi. Saya Adi Pak. Ini kalau bapak-bapak mau kerja monggo loh Pak. Turun ya, Pak. Saya tadi kaget ngelihat di belakang itu ada truk lewat, itu jalan tol Pak. Ya, jalan tol. Ya, ini termasuk tanah kita juga dulunya ya. Karena istilahnya pemerintah membutuhkan ya bagaimanapun apalagi itu untuk kepentingan umum kan ya harus kita serahkan. Aku penasaran dari 500 sekian hektar yang ditanam kopi, boleh lihat sebagian nggak Pak? Bisa. Mari kita jalan Pak. Dengan ditemani Pak Imron, saya diantar untuk melihat proses panen di kebun peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu. Kebun kopi dengan jarak tanam 3 x 3,5 meter dan ketinggian maksimal 180 cm ini membantu proses panen yang dilakukan petani menjadi lebih mudah. Saat musim panen raya tiba, buruh petik kopi bisa mencapai 500 orang. Para pekerja di sini adalah pekerja harian lepas teratur. Artinya, mereka mendapatkan UMK dan jam kerjanya sudah ada batasan. Dalam sehari, pekerja harian diupahi Rp40.500. Ini pas saya perhatiin ibu itu metiknya selalu merah Pak. Iya. Itu emang SOP di sini Pak? Iya, SOP di sini emang merah, diambil dulu karena yang tua dulu yang masak dulu. Terus nanti waktu selesai pun ya harus kita sortir biar terpisah antara yang merah dengan yang hijau. Karena pengolahannya nanti yang merahnya dibedakan. Setelah melihat proses pemetikan, saya kemudian diantar ke lokasi sortir kopi untuk melihat proses sortir. Oh, ini beneran disortir satu-satu ya Pak ya? Iya. Jadi proses ini selalu dilakukan setiap kali habis panen ya Pak ya? Iya, habis petik. Habis petik ya? Terus sortir ini antara memisahkan hijau sama merah ini. Kalau hitam itu nanti di sana itu kan ini dimasukkan di tambangan itu kan nanti akan tambang sendiri. Kopi yang telah disortir ini selanjutnya ditimbang beratnya. Setelah itu, karung-karung yang berisi biji-biji kopi ini diangkut dan dibawa ke pabrik yang berada di Dusun Banaran, Gemawang, sekitar 35 km dari lokasi kebun kopi. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Banaran Resort Hotel. Saya menginap di sebuah villa seperti yang bisa dilihat di belakang saya. Tapi yang paling menyenangkan buat saya adalah pemandangan sebuah kebun kopi dengan buah yang merah,
dan bunga yang putih. Baunya keren banget. Banaran adalah sebuah unit agrowisata dari PT PN 9 yang unit usaha ini bisa menjumakan hingga 15% dari total pendapatan parent company-nya yaitu PT PN 9. Apa yang membuat Banaran bisa seperti itu? Karena Banaran punya banyak banget fasilitas. Banyaknya apa? Mending kita jalan-jalan bareng, kita lihat ada apa. Ntar ya, saya nikmati kopi dulu. Karena pemandangan seperti ini buat saya sangat berharga. Nggak tiap hari bisa kelihatan kayak gini. Selain kebun kopi Arabica, PT PN 9 juga memiliki kawasan area agrowisata bernama Kampung Kopi Banaran. Di dalamnya ada resort yang terdiri dari 5 villa, seperti yang tengah saya tempati, restoran, serta pusat rekreasi keluarga dengan berbagai wahana. Halo Pak Petrus. Halo. Akhirnya ketemu. Apa kabar? Kenalkan Pak Petrus. Beliau adalah General Manager untuk agrowisatanya PT PN 9 ya Pak ya? Iya, betul. Pagi ini menyenangkan sekali. Oh ya? Bangun pagi dengan aroma kopi, pemandangan pohon kopi lagi berbunga dan berbuah. Wah, ciamik pokoknya. Alhamdulillah. Tapi keluar banyak pertanyaan Pak. Nah, gimana? Kan Banaran ini kan banyak banget wahananya nih. Iya. Andalannya apa sih sebetulnya? Andalannya yang pasti karena kita di tengah kebun kopi, kita memang restoran pertama. Kemudian kita wisata alamnya. Wisata alamnya. Kemudian digabungkan dengan sekarang andalan terbaru adalah kita punya resort ini. Ada resortnya ya? Ada resortnya. Nah, mumpung mataharinya belum terlalu terik, gimana kita jalan-jalan Oh naik boleh, keretanya? boleh, boleh. Yuk, mari kita naik kereta, nanti kita ngobrol di mobil ya. Iya, di kereta oke. ya. Yuk. Jika biasanya saya mengunjungi kebun kopi untuk mengamati jenis serta proses pemanenan kopi, hari ini saya memposisikan diri saya sebagai turis. Nah, Pak, ini kan kebun Banaran ini luas nih Pak. Sebetulnya luasnya berapa sih Pak? Kalau kebun kopinya 400 hektar. Ya, 400 hektar kebun kopinya. Tapi kalau yang untuk wisata agronya 40 hektar. 40 hektar. 40 hektar. Iya. Jadi sekitar 10% didedikasikan untuk agro ya? Betul, betul. Nah, ini sejarahnya gimana nih? Kebunnya dari kapan, agronya kapan? Terus tadi yang villanya kayak masih relatif baru ya villanya ya? Iya, iya. Kalau kebun ini sudah dari tahun 1900-an. Peninggalan Belanda, perkebunan Belanda. Tapi kalau untuk wisatanya, wisata agro dimulai tahun 2005. 2005. Kemudian sekarang ditambah dengan penunjang resortnya itu tahun 2012 baru kita buat. Iya. Kebetulan kan ini dekat dengan Semarang, tapi suasananya suasana perkebunan. Sehingga yang menjadi daya tarik memang suasana kebun, orang kemudian bisa makan, bisa menikmati wahana-wahana itu dengan suasana kebun. Sehingga beda dengan yang dirasakan setiap harinya gitu. Mudah juga aksesnya ke sini gitu. Gitu. Itu ada apa aja tuh? Ada tadi aku lihat ada ini ya, apa ATV ya? ATV ada, terus kemudian ada flying fox, kemudian ada outbound kit, ada kolam renangnya, kemudian ada kereta wisata seperti yang kita pakai ini, keliling kebun, kemudian ada taman buah. Taman Ada buah. taman buahnya bisa kita kalau pas pada saat buah bisa kita lihat, bisa Ada nikmati. menjangannya ya, ada masalah. Iya, ada rusanya gitu ya. Jadi one stop service bisa datang ke situ. Bisa kita lihat semua gitu. Nah, rencana ke depannya apa nih Pak? Beneran nih Pak? Rencana ke depan kita ingin mengintegrasikan antara tempat kita dengan
wisata lain, terutama yang bersebelahan itu kan ada Rawapening yang jadi daya tarik. Nah, ini keinginan saya sih ke depan ada semacam kereta gantung karena memungkinkan sekali dari sini ke Rawapening itu dengan kereta gantung. ya. Di tengah perjalanan, kami berhenti sejenak. Pak Petrus menunjukkan saya pemandangan Rawapening dari kejauhan. Setelah puas melihat kebun kopi, prosesnya, menikmati wisata kebun kopi menggunakan caddy car, rasanya tak lengkap jika saya tidak menikmati kopi yang diproduksi sendiri oleh PT PN 9 ini. Lokasi yang strategis, hanya 5 menit dari pintu keluar tol Bawen dan berada di tengah jalur Semarang, Solo, Yogyakarta, membuat kampung kopi menjadi pilihan untuk beristirahat bagi yang melakukan perjalanan ataupun yang ingin berwisata bersama keluarga. Perbincangan siang saya bersama Pak Petrus menutup perjalanan saya kali ini. Banyak cerita, pengalaman yang menarik yang saya dapatkan.